Basket SMA di Amerika memiliki beragam sisi gelap yang selama ini belum kamu ketahui. Bahkan ada yang atletnya dipaksa tinggal di gudang dan garasi tanpa kamar mandi. Ada juga yang tempatnya kemasukan banyak hama hingga kulitnya ngelupas. Dan parahnya lagi, ada juga atlet yang sampai harus dipenjara padahal nggak salah apa-apa. Memang saat ini atlet-atlet muda di sana dapat memilih untuk masuk ke SMA biasa atau sebuah akademi basket yang sering disebut sebagai prep school. Prep school seharusnya menjanjikan segala fasilitas dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan para atletnya. Bahkan sampai akhirnya nanti bisa langsung dilirik banyak kampus divisi 1 NCAA atau juga tim liga-liga profesional. Tapi kenyataannya banyak yang hasilnya sangat memprihatinkan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa prep school yang awalnya ditujukan untuk memaksimalkan potensi basket anak-anak malah berubah menjadi ladang korupsi dan penipuan? Saat pertama kali muncul, prep school sebenarnya memiliki niat yang sangat baik. Tujuan mereka sudah jelas, yaitu untuk menyediakan program olahraga yang berkualitas demi mengasah bakat para atletnya untuk menjadi sangat hebat hingga mendapatkan banyak perhatian dari kampus-kampus basket ternama di Amerika. Sejauh ini, prep school juga telah terbukti berhasil memproduksi bintang-bintang NBA yang fenomenal seperti Carmelo Anthony, Kevin Durant, dan Cade Cunningham. Bahkan Cooper Fleck yang digadang-gadang akan menjadi calon legenda NBA di masa depan juga merupakan alumnus dari prep school. Jika ingin menjadi seorang pebasket yang sangat bertalenta, orang-orang pasti akan memilih prep school karena pengembangan skill pemain merupakan prioritas utama mereka. Namun sayangnya, tidak semua prep school memiliki kualitas yang sama. Dari ratusan prep school yang ada di Amerika, mungkin yang reputasinya sangat terjamin dalam menghasilkan atlet-atlet NBA bisa dihitung jari. Di balik segala kesuksesan prep school ini, tentu saja ada beberapa tempat yang menyimpan kisah serta realita yang pahit dan sangat gelap. Bukannya membantu para atlet untuk bersinar terang, ada sebuah prep school yang justru benar-benar menghancurkan segala mimpi mereka. Tapi kenapa? Kok bisa ada prep school yang dengan beraninya memberikan janji palsu? Tak hanya menghabiskan waktu anak-anak muda di sana, kondisi hidup mereka juga sangat meresahkan. Seolah-olah mereka diperlakukan bukan seperti manusia. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Apa karena pemiliknya hanya ingin cari untung saja? Atau mungkin ada motif kejahatan lainnya yang jauh lebih parah? Ini merupakan rahasia gelap yang menyedihkan. Dan sebelum terjun ke sana, kamu perlu tahu terlebih dahulu seperti apa awal kemunculan prep school dan bagaimana mereka bisa bersinar dan menjadi sekolah incaran banyak atlet. Prep school sudah muncul di Amerika sejak beratus-ratus tahun yang lalu sebenarnya. Sejumlah prep school ternama seperti Oak Hill yang menghasilkan Carmelo Anthony dan Kevin Durant serta Montfort Academy yang menghasilkan Ben Simmons dan D'Angelo Russell masing-masing sudah ada sejak 1878 dan 1912. Awalnya, kedua akademi ini semua dikenal sebagai sekolah swasta yang memiliki pendidikan akademik yang sangat baik. Namun seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya modal yang mereka miliki, Montfort dan Oak Hill mulai menyediakan program olahraga yang menggiurkan untuk para atlet. Dengan beberapa alumninya yang berhasil mengasah potensi mereka hingga tampil gemilang di NBA, konsep prep school akhirnya jadi terkenal. Tak hanya memiliki fasilitas yang mumpuni, prep school juga menyediakan model pelatihan yang intens, kurikulum yang berkualitas, hingga jalan tembus untuk direkrut kampus-kampus divisi 1 NCAA. Namun, program yang sangat berkelas ini tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Seorang atlet di prep school bisa membayar hingga $60.000 atau sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Wow! Ketenaran prep school ini semakin terbukti pada 2006 ketika seorang pebisnis bernama Cliff Finlay membuat prep schoolnya sendiri dengan nama Finlay Prep. Saat itu, Cliff berhasil merekrut beberapa atlet terhebat di seluruh Amerika untuk bergabung di sekolah barunya. Ia juga membelikan sebuah rumah sebagai tempat tinggal mereka semua. Cliff menciptakan sekolah ini dengan tujuan spesifik, yaitu memaksimalkan potensi-potensi elit yang dimiliki oleh para atletnya. Dan hasilnya, Finlay Prep berhasil menjadi juara tingkat nasional 3 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Tak hanya itu, sekolah ini juga berhasil memproduksi 70 pemain di kampus divisi 1 NCAA dan 17 pemain NBA, mulai dari Avery Bradley, Kelly Oubre, hingga Tristan Thompson. Kesuksesan Finlay Prep ini akhirnya ditiru oleh banyak orang. Brewster dan IMG Academy contohnya. Mereka berhasil berkembang menjadi sebuah prep school yang menjanjikan. Tapi apa jadinya jika ada yang gagal? Bahkan gak cuma gagal, ada juga yang sampai dijadikan sebagai permulaan dari aksi kriminal yang sangat besar. Umumnya, prep school di Amerika tidak terikat oleh aturan yang ditetapkan oleh asosiasi basket di kota atau negara bagian masing-masing. Sehingga itu dapat menjadi celah untuk melakukan penipuan.
Mereka juga tidak bisa berkompetisi dengan SMA-SMA biasa karena prep school terbuka untuk merekrut pemain-pemain internasional. Pada 2013, seorang agen Euroleague dari Inggris yaitu Mike Rawson membuat sebuah prep school di South Carolina dengan nama 22 Feet Academy. Awalnya sekolah ini terlihat cukup menjanjikan. Tak hanya mengincar talenta di Amerika, Rawson juga merekrut pemain-pemain internasional. 22 Feet Academy pun bisa berkompetisi dengan baik melawan berbagai prep school hebat lainnya. Bahkan sejumlah pemain berhasil mendapatkan tawaran beasiswa dan bermain di NCAA. Tapi itu hanya berjalan beberapa tahun saja dan apa yang ditunjukkan oleh 20 Feet Academy selama itu ternyata cuma tipuan belaka. Karena pada musim 2016-2017, satu persatu kejahatan yang dibuat oleh mereka mulai terungkap. Rawson dan keluarganya didakwa karena menipu Amerika. Itu mereka lakukan dengan berbohong untuk mendapatkan visa. Segala hal yang berkaitan dengan 22 Feet Academy pun akhirnya diselidiki lebih lanjut dan penemuan mereka sungguh memilukan. Pada Oktober 2016, setelah 22 Feet Academy berhenti bekerjasama dengan Shannon Forrest untuk menunjang sisi akademik para pemain, Rawson memutuskan untuk memindahkan mereka semua ke sebuah peternakan yang tidak jauh dari Anderson Christian School sebagai penggantinya. Rawson dan keluarganya tinggal di rumah yang cukup mewah di kompleks itu. Dan ironisnya, para pemain disuruh menempati bagian gudang dan garasi yang kotor di sana. Sekitar 10-12 orang dipaksa untuk tidur sesak-sesakan, seolah-olah tempat itu seperti rumah para tahanan. Bahkan salah satu orang tua dari anak-anak ini menyebut bahwa apa yang dilakukan Rawson ini seperti perbudakan. Banyak jenis hama seperti tikus dan kecoa juga sering masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Bahkan ada juga yang sampai kulitnya terlihat terbakar karena mereka yakin telah digigit oleh laba-laba beracun. Gila banget! Saking parahnya, pemain itu sampai harus dipulangkan dan tidak bisa bermain basket selama setahun. Fasilitas yang mereka dapat pun sangat tidak manusiawi, mulai dari mesin cuci yang rusak, toilet dan wastafel tersumbat, dan tempat untuk menaruh pakaian pun tidak disediakan. Rawson sampai-sampai tidak memperbolehkan para pemain untuk datang ke sekolah dan belajar. Sebaliknya, ia memaksa anak-anak untuk mengambil kelas online saja. Bayangkan menjadi orang tua dari para atlet ini. Mereka sudah bayar mahal hingga ratusan juta, tapi anak-anaknya diperlakukan seperti pengungsi. Dan yang paling gila, karena Rawson berbohong dalam visa ini, itu sampai membuat salah satu pemain asal Turki yaitu Mumin Tang harus berada di balik jeruji besi karena visanya tidak berlaku. Sungguh miris melihat seorang bocah yang hanya ingin menggapai mimpinya jadi pebasket profesional, malah harus dituduh sebagai imigran ilegal. Dan ia menghabiskan masa-masa mudanya di penjara, bahkan terancam untuk dideportasi. Makanan yang disediakan 22 Feet Academy pun terbilang tidak layak. Para pemain lebih memilih untuk beli makanan sendiri hingga meminta belas kasihan pada karyawan kantin sekolah. Mumintang bahkan sampai menyebut kalau makanan di penjara jauh lebih enak dibandingkan di 22 Feet Academy. Atlet-atlet ini telah dieksploitasi oleh Rawson dan keluarganya. Dan pada akhirnya, keluarga para atlet inilah yang mendapatkan kerugian paling besar karena uang dan harapan mereka terbuang sia-sia. Hingga saat ini, memang masih banyak prep school yang berhasil mengembangkan atlet-atlet hebat. Tapi di balik semua itu, ada juga yang justru membawa malapetaka. Tapi gimana menurut kalian? Apakah konsep prep school ini dapat bertahan lama dan terus memproduksi pemain-pemain hebat? Coba komen dong. Itulah episode kali ini. Jersey plus celana cuma 100.000 aja di bulan Ramadan. Sebelum sold out guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.